Sama sendok semen yang kecil itu Pak, kalau ada. Ya, ya. Ini kan ada. Ini buat sendok. Sendok semen, Pak, sendok Bang semen. Jo, kita pergi Bang. Nah, ini nggak. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus penemuan jasad seorang wanita yang terkubur di belakang rumah daerah Dabo Singkep. Selain fakta dalam pembunuhan ini, terungkaplah sisi lainnya dari korban, yang dimana korban diketahui sudah hijrah ke arah yang lebih baik. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak videonya. Warga Jalan Kartini Setajam, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, mendadak gempar sebuah rahasia kelam terungkap di balik sebuah rumah yang berada di pinggir jalan raya, tidak jauh dari kawasan depan kantor imigrasi Dabo Singkep. Sosok jasad wanita ditemukan terkubur secara tidak wajar di halaman rumah. Kronologi pada penemuan ini terjadi pada hari Selasa sore, jam 16.30, tanggal 28 April 2026. Pada sore itu, datanglah seorang wanita yang berniat menyewa sebuah rumah. Calon penyewa berkeliling sekitar melihat kondisi rumah. Namun ketika sedang berkeliling itu, justru ibu calon penyewa ini merasa risih dan terganggu dengan aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Lalu ibu calon penyewa ini memanggil seorang pria untuk mengecek dan mencari sumber aroma tidak sedap itu. Setelahnya, pria itu pun mencari dan perhatiannya terfokus pada sebuah gundukan tanah. Setelah didekati, terlihat ada sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Penasaran akan hal itu, pria itu pun menyentuhnya sesuatu yang muncul dari dalam tanah untuk memastikan. Saat itulah pria tersebut pun baru menyadari jika yang dia sentuh merupakan pergelangan manusia. Penemuan ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat, tepatnya Polsek Dabo. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi dan olah TKP. Pada jam 19.00, proses penggalian pun dilakukan secara hati-hati, lantaran jasad dikuburkan hanya 2 jengkal dari dasar tanah. Berdasarkan hasil dari analisa pemeriksaan lubang jasad korban ditemukan, diduga pelaku ini terburu-buru pada saat menguburkan jasad korban. Setelah jasad korban dikeluarkan, polisi menemukan ada tanda khusus berupa tato yang bertuliskan nama Diana di tangan kanan korban. Kondisi korban pada saat ditemukan tanpa busana dan terlihat perut korban pun membesar. Pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab dari kematian korban ini dan memilih untuk menunggu hasil pemeriksaan dokter forensik Rumah Sakit RSUD Dabo Singkep. Gemparnya penemuan ini beserta dengan ciri tato pada lengan kanan korban justru mempercepat proses terungkapnya identitas korban, yang diketahui jika korban ini bernama Diana, seorang perempuan muda asal Tanjung Pinang yang diperkirakan berusia di atas 20 tahun. Di balik gemparnya kasus penemuan jasad korban, beredarlah kabar tentang sosok korban ini. Korban Diana merupakan anak yatim piatu datang ke Dabo Singkep untuk harapan sederhana, yakni menyambung hidup dan menata masa depan. Namun, langkah kakinya untuk menata masa depan lebih baik harus terhenti secara mengerikan. Berdasarkan kesaksian Vivi, sahabat dekat dari korban, jika baginya Diana bukan sekedar teman, melainkan sosok yang kuat yang menyembunyikan segala beban hidupnya di balik tawa dan keceriaan. Korban Diana ini sebelumnya bekerja sebagai wanita malam di sebuah tempat hiburan malam yang berada di Tanjung Pinang. Namun, di balik gemelapan dunia malam itu, Vivi, sahabat dari korban, memberikan kesaksian jika korban ini perlahan demi perlahan menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Meski perubahan itu terbilang kecil, namun Diana sudah menunjukkan perubahan pada dirinya dengan mengenakan hijab sebagai sinyal jika Diana sedang berusaha menata lembaran baru dalam hidupnya yang lebih baik. Namun sayangnya, Diana harus kehilangan nyawa, dan mirisnya, Diana ini meninggalkan seorang anak perempuan yang masih balita. Berdasarkan dari informasi warga di sekitaran Setajam Dabo memberikan kesaksian, jika dalam 2 tahun terakhir, Diana tampak sedang menempuh jalan hijrah.
dia pun dikenal rajin menjalankan ibadah di masjid setempat. Selain itu, korban Diana ini sebelumnya pernah tinggal cukup lama di daerah Kijang Bintan. Namun yang menarik, terungkaplah ada dua identitas korban. Pada saat di Bintan, korban ini dikenal sebagai Safitriana alias Fitri. Namun pada saat di Dabo Singkep, Lingga, dia pun dikenal sebagai Diana. Bahkan, teman-teman korban pada saat korban ini di Bintan tidak ada yang mengetahui jika korban ini memiliki tato. Dan pada saat berada di Dabo Singkep, korban diketahui memiliki tato. Bahkan sejak kepindahannya ke Dabo Singkep, Diana dikenal sebagai pribadi yang tertutup selama bekerja. Tidak ada satupun rekan kerjanya yang mengetahui asal-usul keluarganya maupun daerah asal Diana. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan mengenai identitas asli dari korban dan diketahui jika korban ini bernama asli Safitriana. Jika memang banyak yang mengenalnya sebagai Diana, mungkin itu nama samaran yang berhubungan dengan pekerjaan korban terdahulu sebagai wanita malam. Pada sisi lainnya, berdasarkan dari hasil penyelidikan serta keterangan saksi, kecurigaan polisi mengarah pada suami korban yang bernama Zakaria alias Zaka, yang menguatkan kecurigaan itu lantaran suami korban ini diketahui menghilang ketika jasad sang istri ditemukan. Korban Diana dan juga Zaka ini menikah pada tahun 2024. Selain itu, sosok suami korban ini diketahui merupakan seorang residivis kasus pembunuhan yang terjadi beberapa tahun silam di kawasan Batu Berdaun, Dabo Singkep. Korban dalam peristiwa tersebut disebut-sebut merupakan istri pertamanya. Setelah menyelesaikan masa hukuman, Zaka pun dikabarkan kembali memindah rumah tangga. Namun pernikahan itu tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian yang diduga dipicu oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setelah bercerai, Zaka menikah lagi dengan korban Diana yang merupakan wanita ke-6 dalam kehidupan Zaka. Selain itu, Zaka dikenal warga sebagai sosok yang pendiam, namun ahli dalam memperbaiki peralatan elektronik seperti kulkas dan AC. Dugaan keterlibatan Zaka semakin menguat setelah polisi menggali keterangan dari sejumlah saksi. Diketahui pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2026 atau 3 hari sebelum jasad korban ini ditemukan, beberapa teman dari Zaka sempat bertamu ke rumahnya yang berada di Jalan Kartini. Pada saat kedatangan teman-temannya ke rumah, sosok korban ini sudah tidak terlihat lagi. Kepada teman-temannya, Zaka mengaku jika istrinya sedang pergi keluar rumah. Di mata tetangga, Zaka adalah sosok suami yang tampak sangat menyayangi istrinya. Zaka dan korban pun baru tinggal selama 3 bulan di rumah kontrakan tersebut. Selama mengontrak, tetangga tidak pernah terdengar adanya keributan dari Zaka dan korban. Namun ternyata di balik keharmonisan itu, Zaka dikenal sangat overposesif terhadap korban Yana istrinya. Zaka melarang istrinya pergi keluar rumah, wajib bersama dengan dirinya ketika keluar rumah. Pada sisi lainnya, setelah melakukan pemeriksaan pada jasad korban, diketahui jika korban ini tengah hamil. Dengan ditemukan beberapa fakta pada pembunuhan itu, warga sekitaran pun menyebutkan jika sosok pria bernama Zaka ini merupakan seorang karena tindakan kriminal pada masa lalu dan kini korban Diana yang menjadi korbannya. Pada hari Kamis tanggal 30 April 2026, korban Diana dimakamkan di TPU Telek Singkep, Lingga. Sebelum dimakamkan, jasad korban pun dilakukan otopsi lalu dimakamkan. Setelah dilakukan otopsi, terungkaplah penyebab kematian dari korban, yakni hasil otopsi dokter forensik menunjukkan adanya kekerasan benda tumpul pada bagian leher korban yang mengakibatkan patahnya tulang lidah dan mengakibatkan mati lemas. Sehingga diduga korban ini dibunuh dengan cara digenggam lehernya oleh pelaku Zaka, suaminya. Polisi kini tengah melacak rute pelarian dari Zaka. Meski mobil yang biasa digunakan oleh Zaka masih terparkir di area rumah, Zaka diduga kuat melarikan diri menggunakan sepeda motor pribadi miliknya. Kasat Reskrim Polres Lingga, Ibtu Maidi Riwanto, menyatakan bahwa kasus ini sudah dalam tahap penyidikan. Sementara kesaksian dari kakak pelaku yang bernama Suwarman alias Nanang, jika benar telah terjadi keributan antara korban dan pelaku sebelumnya. Nanang menceritakan pada hari Senin pagi 27 April 2026, Zaka ini sempat datang ke rumahnya
untuk menitipkan kunci rumah serta kunci mobil. Jaka mengaku ingin menenangkan diri dan menemui anaknya dari pernikahan sebelumnya. Setelahnya, Jaka pun pergi. Usai dari pertemuan itu, Jaka kembali lagi menghubungi Nanang kakaknya. Jaka mengabarkan jika dirinya sedang berada di Batam. Pada hari Selasa sore, Jaka kembali menghubungi Nanang untuk meminjam uang sebesar 3 juta rupiah. Namun pada saat itu, Nanang mengaku tidak memiliki uang dan berjanji akan mencarikan solusi. Tidak lama berselang, Nanang pun menerima kabar yang sangat mengejutkan dari anaknya jika telah ditemukan jasad seorang wanita di belakang rumah kontrakan Jaka. Mendengar kabar tersebut, Nanang pun sangat curiga dan langsung menghubungi Jaka. Dalam percakapan singkat itu, Jaka membantah keterlibatannya. Jaka mengatakan, "Itu bukan aku pelakunya." Nanang menjawab, "Kalau bukan kau, siapa lagi? Pulanglah, selesaikan masalah ini." Tidak lama dari percakapan tersebut, nomor ponsel milik Jaka tidak aktif lagi hingga saat ini. Nanang pun sangat berharap adiknya segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, pihak kepolisian terus melacak dan melakukan pengejaran kepada Jaka. Setelah polisi melakukan penyelidikan selama 10 hari, akhirnya polisi berhasil melakukan pelacakan sebuah nomor baru, yang dimana nomor ponsel tersebut adalah milik Jaka. Setelah dilacak sinyal ponselnya berada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, pihak kepolisian pun segera melakukan pengejaran ke Banyuwangi. Setelah pihak kepolisian tiba di Banyuwangi, Jaka pun diketahui sudah berada di Lumajang, Jawa Timur. Dan setelah polisi berkoordinasi dengan jajarannya, diketahui pelaku ini melarikan diri menggunakan bis menuju Ponorogo, Jawa Timur. Pihak kepolisian segera bergerak mencari bis yang ditumpangi oleh pelaku Jaka ini. Hingga akhirnya usaha polisi pun berhasil. Tepat pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku Jaka. Pada awal penangkapan itu, pelaku tidak mengakui telah melakukan pembunuhan kepada korban istrinya. Namun karena terus-menerus ditunjukkan bukti pembunuhan, akhirnya pelaku Jaka pun mengakui perbuatannya. Dan motifnya, rasa cemburu pelaku terhadap adik kandungnya sendiri berinisial BS. Pelaku merasa korban ini memiliki hubungan khusus atau spesial dengan sang adik, sehingga memicu emosi dan berujung pada aksi pembunuhan. Kronologi pada pembunuhan ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 April 2026 jam 19.00. Jaka mengajak istrinya untuk minum bir bersama di dalam rumah. Saat kondisi korban ini sudah dalam kondisi setengah sadar, pelaku ini pun langsung menggenggam leher korban dengan cara duduk di atas tubuh korban sambil menekan lehernya hingga akhirnya korban meninggal dunia. Pelaku menggulung tubuh korban menggunakan selimut dan menggendong korban yang sudah meninggal dunia ke belakang rumahnya. Setelahnya, pelaku menguburkan jasad korban di lokasi temuan dan membakar pakaian korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu. Fakta memilukan yang ditemukan pada kasus ini yakni adanya tulisan tangan korban. Surat tersebut berisi curahan hati dan keluh kesah dari korban yang ditunjukkan pada suaminya. Lembaran kertas ini seolah-olah menjadi saksi bisu yang menceritakan kondisi psikologis dan konflik yang dialami pada korban sebelum nyawanya dibunuh oleh sang suami. Jaka, pelaku pembunuhan ini, terbukti telah melakukan pembunuhan berencana dalam pembunuhan tersebut, sehingga terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati. Guys, mari kita doakan semoga korban ini diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua sangat percaya dan yakin keinginan korban untuk bertobat, untuk berubah menjadi lebih baik dan mendekatkan diri pada agama. Insya Allah segala dosa korban ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke.